makin lama videonya berjalan, itu mukanya lama-lama rontok, guys. Bukan make upnya ya, kalau make upnya rontok kayak ditepak ngebul itu udah biasa, guys ya. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Aquilas Room. Iklan merupakan salah satu cara buat sebuah produk mempromosikan produknya itu sendiri ya guys ya. Jadi kalau misalnya lu punya produk makanan nih, pastikan iklannya lu bikin selezat mungkin tampilan produk lu kan ya, supaya orang-orang itu tertarik buat beli produk lu guys. Atau misalnya lu lihat sebuah iklan dari produk jasa guys ya, biasanya akan dibikin sedemikian rupa sehingga lu yakin untuk menggunakan jasa dari produk tersebut guys ya. Tapi ada beberapa produk yang mengiklankan produknya dengan cara yang unik dan berbeda banget dari produk kebanyakan ya. Biasanya iklan minuman nih guys ya, lu bakalan kayak dikasih lihat botol minumannya itu kayak keluar keringet gitu botolnya, pas diminum tuh kayak wah hilang dahaga kayak gitu kan ya. Itu udah normal, udah mainstream lah ya. Atau makanan yang dibikin kayak seolah-olah tampilannya berbeda gitu kan, di kemasannya ada ayamnya, ada telurnya, ada sayurnya, pas dimasak ternyata cuma mie doang gitu. Lu tahu iklan apa itu ya. Tapi ini enggak nih, untuk produk-produk yang ini nih, ini unik banget. Lu hampir nggak bakal bisa nebak dah ini iklan apaan. Nah, karena itulah kali ini Aquilas Room itu tertarik banget untuk ngebahas 5 iklan paling unik. Ya bisa dibilang creepy sih guys ya. Kita kan selalu berbau-bau horor, investigasi dan sebagainya. Kita kait-kaitin lah ke horor ya. Ya aja udah, lu sepakat aja dah pokoknya. Sebelum masuk ke videonya, gue pengen ngingetin lagi nih. Gue nggak bosen-bosen ngingetin buat kalian yang baru pertama kali mampir dan nonton channelnya Aquilas Room. Jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe dan juga lonceng di sebelahnya guys ya. Supaya lu nggak bakalan ketinggalan lagi video-video Aquilas Room berikutnya guys ya. Udah he? Oke, kalau udah, mari kita meluncur. Langsung aja kita masuk ke iklan pertama ya. Iklan pertama ini ada iklan, gue mau jelasin apa enggak ya. Pokoknya iklannya ini tuh sedikit creepy guys ya. Sebenarnya kalau dibilang creepy itu kan ya nggak selalu harus disertai dengan bumbu-bumbu yang setan segala macam, enggak. Yang namanya creepy itu kadang-kadang ada yang kalau lu lihat tuh ini aneh banget nih iklannya, kayak kok nggak nyambung sih gitu kan, kayak lu ngeliatnya tuh aneh gitu pokoknya. Ya salah satunya iklan ini guys ya. Lu simak sendiri dulu guys. Kinder, ihr bau shaky. Me unscrabbly. Choca-dooby! Doubly choca-dooby! Pop swabble! Toy! Yodel yum and choco scrum with multi-pop swabble dice! Oh, grubbly! Me scrubble now! Snuggle! Whee! Kinder Surprise from Ferrero. Ya, buat kalian para orang tua nih, kalian pasti udah apal banget sama produknya ya kan. Kinder Joy yang pasti bikin kalian kesiksa kalau ngajak anak ke Indomaret guys ya. Ya lumayan itu satu bulatan telur begitu harganya 14.000 ya. Nah cuma guys ya, masalahnya guys ya, iklan Kinder Joy ini nih anjay men, ini creepy banget ya. Buat gue tuh ngelihat si manusia telur ini tuh kagak ada cocok-cocoknya buat iklan apa ya, makanan anak-anak gitu. Kagak nyocok banget ya pokoknya. Yang satu-satunya bikin dia identik sama Kinder Joy cuman bentuk palanya yang memang kayak telur guys ya. Selain itu nggak cocok banget lah pokoknya buat iklan coklat men. Ini coklat buat anak-anak gitu kan. Tapi mukanya kayak begitu, udah gitu ngomongnya ayahnya. Waduh, ini gua rasa nih ya, kalau ini iklan tampilnya di Indonesia, ini gue yakin banget anak-anak Indonesia pasti nggak bakalan mau lagi beli Kinder Joy nih. Takut men. Takutnya pas dibuka keluar bapak telur tadi kan yang nggak lucu banget pokoknya. Ya kalau buat gue sih ya ini lebih miripnya Kinder Joy dikasih nyawa nih. Cuman gue nggak ngerti nih, mungkin ada yang ngenalin nggak sih nih si manusia telur ini ngomongnya pakai bahasa apa sih? Gue nggak tahu bener dah. Ya nggak tahu ya ini bahasa yang eksis di dunia apa dunia astral. Yang jelas ini iklan nggak cocok banget buat iklan makanan anak-anak nih. Tapi ya gitu, dipakai dan dipublikasi. Ya itulah uniknya Kinder Joy. Mantap. Oke, kita masuk ke iklan yang kedua guys ya. Di iklan yang kedua ini nih mirip sama iklan yang pertama ya, karena ini termasuknya yang creepy. Creepy-nya itu karena weird ya, aneh gitu. Apa nyambungnya produk sama ini gitu. Untuk yang kedua ini nih guys ya, dah lu tonton dulu dah ya, luncur.
Nah, iklan yang kedua tadi guys ya, itu datangnya dari PlayStation 3-nya Sony ya guys ya. Dimana itu PS itu kan biasanya konsol untuk bermain game. Ya kalau game itu kan pasti identik sama yang seru-seru, yang fun, yang gimana gitu kan. Ini tapi iklannya coba itu. Ada boneka bayi kecil ya kan, terus ya kayak lagi duduk, mulutnya geraknya aneh-aneh gitu. Aduh, lagi-lagi ya weird banget dan ini creepy sih buat gue ya. Keluar air mata pula gitu kan. Nggak ngerti gue maksudnya apa, relevansinya sama si PS-nya itu apa, gue nggak paham banget lah ya. Yang jelas sih mungkin satu-satunya relevansi yang bisa gue ambil menurut opininya gue nih ya, itu karena ya saat itu mereka mengeluarkan produk baru, dimana produk baru tersebut itu kayak identik sama anak bayi guys ya. Jadi ya mungkin itu relevansinya ya. Ya tetap aja sih buat gue ya kayaknya nggak banget ya kalau iklan konsol game itu dibentuk atau dikemas dengan seperti ini. Tapi guys, lagi-lagi itu suka-suka si Sony-nya sih. Dia yang punya duit, dia yang punya cuan, terserah dia mau dihabisin buat apa. Dia iklannya kayak permen yang dimakan berkali-kali doang juga, ya udah, orang dia punya duit, ya maunya kayak gitu, ya udah, sok lah. Ya buktinya aja PS3 laku-laku aja. Mungkin sebagian dari lo yang nonton juga punya kan di rumah kan ya. Di iklan yang ketiga guys ya, lu bakal lihat produknya di awal. Beda sama yang tadi awal sama yang kedua, itu kan mereka awalnya nggak nunjukin produknya apa. Jadi lu harus menerka-nerka dulu nih iklan produknya apa sih gitu kan ya. Baru kelihatan kayak di pertengahan video. Tapi kalau iklan yang satu ini guys ya, di iklan ketiga, ini udah lu lihat nih produknya di awal nih. Nah ini the real creepy buat gua. Kenapa? Karena di iklan inilah, aduh kalau gue ceritain sekarang nggak seru ya. Lu tonton dulu deh iklannya ya. Luncur. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. They walk by the grass and they look at the grass, they look at the sky. It's going to be a fine night tonight, it's going to be a fine day tomorrow. Kleenex ティッシュです。 Nah guys, lu lihat sendiri guys ya, iklannya sebenarnya normal-normal aja iklannya, nggak ada yang serem secara tampilan dan sebagainya, enggak. Beda dengan iklan yang pertama dan yang kedua yang ada muka-muka serem dan sebagainya, weird yang kayak gimana gitu yang bikin lo nggak nyaman gitu kan. Dan di iklan yang ketiga ini sih nggak ada tampilan yang gimana-gimana, cuman memang ada anak bayi, jadi seolah-olah kayak anak iblis sama seorang wanita yang berperan sebagai ibu-ibu. Dan iklannya itu guys ya betul, yang lu lihat produknya, yang dia main-mainin tuh, apa? Tisu ya, iklannya tisu guys ya. Ya cuman yang bikin jadi nggak nyamannya adalah lu harus tahu nih bahwasannya iklan ini dibilang sebagai iklan yang paling terkutuk di Jepang. Nah ini baru the real creepy nih guys ya. Gua kasih tahu lu ya, iklan yang ketiga ini guys ya, saking creepy-nya guys ya. Kalau lu bikinin artikel kayaknya satu blog tuh cocok buat ngebahas iklan ini nih. Karena begitu banyak isu yang beredar tentang iklan tisu ini nih. Tisunya sendiri namanya Kleenex ya guys ya. Dan iklan ini adalah iklan tahun 2006 guys. Dimana katanya setelah iklan ini diluncurkan di stasiun televisi nasional Jepang ya, banyak banget dari penonton yang melihat iklan ini nih, itu dilaporkan mengalami hal-hal yang sangat tidak menyenangkan dalam hidupnya. Emang iklannya tuh simpel banget lah ya, 2 orang doang di situ, anak kecil sama emak-emak gitu ya, megangin tisu terus terbang-terbangin tisu. Ini backsoundnya ini nih, ada backsound yang buat gua tuh agak sedikit nggak nyaman waktu nonton iklan ini guys ya. Ini katanya lagunya itu sebenarnya lagunya karyanya Edward Burton and Jane ya kan, judulnya tuh It's a Fine Day ya kalau nggak salah. Tapi ini guys ya, rumors yang beredar ini enggak. Ternyata ada beberapa orang yang memang mengenali lagu yang dipakai sebenarnya bukan lagunya It's a Fine Day-nya karya si tadi Edward Burton and Jane tadi ya. Ini sebenarnya lagu yang dalam bahasa Jerman itu ada unsur kalimat-kalimat yang serem memang guys ya. Kalimatnya tuh bunyinya kayak die, everyone will be cursed and will be killed. Nah, mati-mati, semua orang bakalan kena kutukan dan akan dibunuh. Background stories yang sangat creepy inilah yang membuat iklan tisu wajah Kleenex ini ya dari Jepang ini menjadi legenda dan banyak banget orang yang ngomongin. Bukan sampai di situ doang guys ya, jangan sedih. Jadi katanya nih ya, menurut rumors yang beredar, anak kecil yang ada di iklan tersebut yang berperan sebagai anak jin tadi nih, itu tuh nggak lama dari iklan ini rilis, dia itu ditemukan meninggal karena adanya kegagalan organ dalamnya. Bukan itu aja, kru pembuat dari iklan ini sendiri guys ya, mulai dari sutradaranya, produsernya,
kameramennya, bahkan sampai tukang kebunnya mati dengan cara yang tidak wajar katanya. Dan ya ada yang kecelakaan, pokoknya aneh-aneh deh. Dan gilanya lagi, yang berperan sebagai ibunya nih guys ya, ditemukan dalam keadaan yang tidak sadarkan diri, kehilangan kontrol emosi, sehingga dia harus masuk ke rumah sakit jiwa. Dan gak lama setelah itu, menurut rumor lagi nih guys ya, si pemeran wanita ini nih membunuh dirinya sendiri. Dan saking creepy-nya ini iklan ya guys ya, perusahaan tisu wajah Kleenex juga kemudian menarik kembali iklan ini pada tahun yang sama, yaitu 2006, dan merilis iklan yang lebih baru. Tapi iklan yang barunya katanya nggak kalah creepy, ntar lu cek aja sendiri ya. Dan ada juga guys yang bahkan bilang kalau lu nggak boleh banget nonton iklan tisu wajah ini saat tengah malam, apalagi kalau lu nontonnya sendirian. Ini kayak gua nih, untung gua sekarang berdua nih sama editor gua ya. Kalau sendirian, wah ngeri juga nih tengah malam ya kan. Ya nonton iklan ini katanya sih kalau tengah malam nih ya, sering ada tampilan-tampilan yang berubah, aneh-aneh gitu. Jadi kadang-kadang anaknya yang tadinya warna merah itu jadi terlihat warna biru. Terus bahkan yang ekstrimnya itu baju si ibunya ini kadang-kadang terlihat berubah, kayak beda gitu. Dari modelnya kayak berubah-berubah gitu. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, nggak jarang orang yang nonton video ini malam-malam untuk kayak ngebuktiin ini fakta apa mitos sih atau gimana sih gitu ya. Mereka pernah sampai ada yang lagi ngerekam itu tiba-tiba jebret, mati lampu satu rumah doang guys. Lu mamam dah tuh ya. Oke guys, kita masuk ke iklan yang keempat guys ya. Di iklan yang keempat ini ada iklan minuman guys ya. Ini sebenarnya minumannya enak guys ya. Kopi, siapa sih yang ngadain kopi? Apalagi orang Indonesia. Ya kalau nggak ngopi katanya nggak jantan, nggak manly gitu ya. Tapi kalau walaupun gitu juga gue nggak doyan sih kopi. Tapi gue jantan kok. Iklan kopi yang satu ini guys beda banget daripada iklan kopi pada umumnya guys ya. Dimana biasanya kalau perusahaan kopi nunjukin produknya duluan nih, kayak megang cangkir kopi keluar asap di wah aroma gitu. Biasanya gitu kan ya. Ini iklan ini enggak, dia nggak nunjukin produknya sampai di ending video. Lu nggak percaya nih, lu lihat sendiri dah. Ayo meluncur. Gue yakin banget nih ya, pasti ada di antara yang nonton ya, ada yang kaget nih, kayak wah gitu. Sama guys ya, tenang aja guys ya, lu nggak sendirian, karena gue waktu nonton iklan itu juga pertama nonton ya, kaget setengah modar gue. Dan biasanya emang iklan ini tuh tipikal iklannya begini semua guys ya. Kayaknya yang punya produk ini nih ya, demen bercanda tapi bercandanya yang ngebahayain jantung ya buat gue ya. Jadi kalau orang yang nonton pakai headset ya kan, volume digedein, disangka nggak ada apa-apa ya kan, lu lihat sepasang cewek sama cowok gitu ya, lagi di pinggir pantai ya kan, kayak udah mata genit ya kan, kayaknya adegan selanjutnya tuh romantis banget, tiba-tiba muncul wow. Mantap bos. Nah ntar gue kasih lihat lagi. Jadi ada dua iklan. Untuk iklan yang ini saking gue seneng ya, ntar lu lihat lagi ada iklan lainnya yang memang sebenarnya sejenis nih, gue biar lu nggak kaget ya di video kedua ya. Dan di iklan ini memang dia sengaja menampilkan sesuatu yang kayak bikin otak lu tuh fokus sama hal itu yang dia mau gitu kan. Nah begitu lu fokus, tiba-tiba dia tampilin lah jump scare-nya jebret ya kan. Itu akan membuat jantung lu berdegup kencang, sebagaimana kalau lu minum kopinya mereka. Itu sebenarnya esensi dari iklannya. Dia tuh pengen bikin lu merasakan hidup lu tuh bergairah, berdenyut-denyut, adrenalin lu naik gitu ya kalau lu minum kopinya mereka ya. Nah ini video keduanya nih, lu tonton ya. Ya guys, kita masuk ke iklan kelima atau iklan terakhir ya guys ya. Di iklan kelima ini guys ya, lo bakalan kaget banget ya. Karena pertama, ini datangnya dari lokal guys, dari Indonesia ya. Di satu sisi gue salut ya, karena jarang banget di Indonesia yang berani ngambil resiko ngeluarin iklan semacam ini guys ya. Ini iklannya dari Grab Bike ya. Lo cek dah videonya. Luncur. Ini Dinda,
anak saya. Umurnya 20 tahun, dan dia pengen jadi penyanyi. Sebentar lagi, dia harus ambil keputusan besar. Kalau salah pilih, Dinda nggak bakal jadi penyanyi. Dia nggak akan ketemu teman-temannya, ibunya, atau saya lagi. Tapi, Dinda memilih yang benar. Apakah biker lulus pelatihan? Apakah dokumennya lengkap? Apakah motornya dirawat secara rutin? Dengan Grab, jawabnya selalu ya. Karena Anda tak tergantikan. Iklan Grab bike yang satu ini nih, ini beda banget sama iklan-iklan Grab yang lainnya guys ya. Biasanya iklan Grab itu kayak ngasih optimisme, semangat yang tinggi gitu ya. Ya cuman iklan yang ini, wah luar biasa. Memang nggak creepy secara historisnya gitu, nggak ada cerita kalau si pemerannya begini begitu, produsernya begini, nggak. Cuman memang secara visual ini buat gue yang paling creepy guys ya. Dimana di awal video lu bakal ngeliat seorang wanita yang cantik, makin lama videonya berjalan itu mukanya lama-lama rontok guys. Bukan make upnya ya, kalau make upnya rontok kayak ditepak ngebul itu udah biasa guys ya. Ini beda, ini rontok literally ya, jadi kayak kulitnya mengelopek sedikit-sedikit, bajunya pun keluar-keluar darah, robek-robek gitu kan ya. Ya itu sebenarnya Grab bike ini mau menunjukkan kalau lu menggunakan jasanya Grab itu jauh lebih aman dibandingkan buat seorang wanita mengendarai kendaraan bermotor sendiri guys ya. Ya sebenarnya penggiringan opini dari Grab, kalau lu bawa motor sendiri lu celaka, kalau pakai Grab pasti aman gitu loh. Ceritanya mau kayak gitu, cuman kayaknya ini iklan kagak lolos sensor nih oleh lembaga penyiaran Indonesia, sehingga iklan ini nggak akan lu lihat di televisi guys. Dan iklan ini pun cuman ditampilkan di YouTube guys ya. Mudah-mudahan nanti someday lu bakal lihat iklan ini di YouTube gue. Tapi nggak juga sih, karena kan Grab bike udah narik iklan ini, kayaknya udah diganti sama iklan lain, karena iklan ini tuh kayak tampilnya singkat banget gitu. Mungkin ya ini karena memang di Indonesia ini netizennya mulutnya terlalu pedes ya kan. Ya karetnya kalau abang-abang gado-gado karetnya 2, netizen Indonesia karetnya 4 guys ya, double pedasnya ekstra. Ya gitulah kira-kira ya. Jadi iklan ini nggak lama-lama ditampilin sama si Grab ya, karena memang terlalu kontroversial, akhirnya diganti pakai iklan lain guys. Cuman ya buat gue ini one point sih, keren sih, karena jarang banget men, lagi-lagi jarang banget produk-produk apalagi dalam negeri yang berani ngambil resiko mengiklankan produknya dengan cara yang seperti ini. Jadi guys, buat kalian guys ya yang pernah nonton video-video iklan creepy-creepy, serem, horor, gue pengen banget kalian suggest ke kita di kolom komentarnya Akwilas Room, atau ke IG-nya juga boleh ya, Akwilas Room ya. Ya gue pengen banget tahu, dan kali aja kita bisa bikin part 2-nya untuk video iklan-iklan tercreepy di dunia ya guys ya. Oke guys, jadi demikian guys video yang bisa Akwilas Room bahas tentang iklan-iklan tercreepy di dunia. Tadi ada 5 iklan, mudah-mudahan nanti ada part 2-nya, part 3, part 4, sampai part 10 ya. Kali aja kan, karena iklan di dunia ini kan banyak banget ya guys ya. Tapi tetap balik lagi guys ya, produk itu ya terlepas dari iklannya kontroversial atau bagaimanapun, produk tetap akan dinilai dari taste-nya ya. Sebagaimana ya kalian tahu lah, kalian nggak bakalan beli iklan ya kan, beli produknya kan ya. Jadi jangan terlalu terpengaruh dengan iklan-iklan seperti itu guys ya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton channel Akwilas Room, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Juga aktifin di kolom komentar like-nya, jangan lupa. Kalian boleh banget share video ini ke seluruh akun media sosial kalian, tag ke teman-teman kalian ya, supaya teman-teman kalian juga lebih bisa diajakin ngobrol tentang yang kayak gini nih. Kan seru ya, lagi nongkrong bareng kita ngomongin yang serem-serem, creepy-creepy ya, investigasian, criminal stories dan sebagainya, sehingga kita bisa menciptakan masyarakat yang waspada guys ya. Itu sebenarnya tujuannya Akwilas Room guys ya. Akhir kata guys ya, gue mau ngucapin keep clean and stay healthy. See you on the next video. Subscribe. Subscribe. Subscribe.